PT Golden Westindo Artajaya Tbk atau dengan kode emitennya GWAA yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2020. Kali ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pakan ikan dan udang serta budidaya ikan hias, yakni PT Golden Westindo Artajaya Tbk atau GWAA. GWAA menawarkan sebanyak-banyaknya 685.714.300 saham biasa atau setara 30% kepemilikan. Harga yang ditawarkan berada pada rentang harga 100 sampai 120 per saham, yang mana nantinya profit maksimal adalah sebesar Rp82.285.716.000. Perolehan dana IPO tersebut nantinya sekitar 40,5% akan digunakan untuk belanja modal perseroan, yaitu pembelian lahan, pembangunan, dan pembelian peralatan Artemia Hatching Facility. Sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagangan pakan hias, pembelian bahan baku Artemia, dan biaya operasional. Sisanya, sekitar 15,3% akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada entitas anak, yakni PT KGI. Nah, untuk underwriter-nya yaitu Shinhan Sekuritas. Kalian bisa nilai sendiri ya melalui historis IPO-nya. Berikut struktur permodalan perseroan sebelum dan sesudah IPO. GWAA dimiliki oleh dua entitas, di mana 90,74% saham dimiliki oleh PT Golden Westindo Investama dan 9,26% dimiliki oleh PT Golden Samudra Pasifik. Nilai nominalnya itu di 25 ya. Perseroan menawarkan saham baru yang mewakili 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kepemilikan. Pengendali sekaligus ultimate beneficial owner dari perseroan adalah Rusdi Jamil dan Carolina Leo. Keduanya juga merupakan direksi perseroan. Ini merupakan beberapa contoh produk yang dipasarkan oleh perseroan. Ada pakan pembenihan alami dengan merek Golden West. Ada juga pakan pembenihan buatan dengan merek Burn Aqua. Kemudian ada pakan hias dengan merek Hikari. Sekarang kita coba cek kondisi finansialnya. GWAA memiliki dua segmen pendapatan, yakni aquaculture yang menyumbang 52% dari total pendapatan di kuartal 1 2024, sedangkan sisanya disumbang oleh segmen aquatic. Pendapatan mengalami penurunan sejak tahun 2021, yakni dari level 112,7 bilion rupiah menjadi 98,5 bilion rupiah pada tahun 2023, yang disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan aquaculture sebesar 8% years on years pada tahun 2022 dan minus 16% years on years tahun 2023. Penurunan pendapatan secara keseluruhan juga diperkirakan sejalan dengan meningkatnya rata-rata harga jual sebesar 10%, dari yang sebelumnya sekitar 135.000 per kilogram pada tahun 2021 menjadi sekitar 149.000 pada tahun 2023, yang mengakibatkan volume penjualan menurun 21% dari 834 ton tahun 2021 menjadi 660 ton tahun 2023. Meskipun demikian, penjualan kuartal 1 tahun 2024 mencapai 25 bilion rupiah atau naik 9,3% years on years, ditopang oleh pertumbuhan segmen aquaculture, di mana naik 20,4% years on years. Yang diperkirakan berasal dari kenaikan harga jual, di mana rata-rata harga jual juga meningkat menjadi 180.000 per kilogram pada kuartal 1 2024. Atau naik 20,8% dari rata-rata harga jual di 2023. Dari segi profitabilitas, gross margin cenderung stabil pada level 34 sampai dengan 36% dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, net margin cenderung volatile pada level 15,5% pada tahun 2021 dan menurun ke 10,2% pada tahun 2022. Yang disebabkan meningkatnya biaya sumbangan dari 135 miliar rupiah menjadi 1,2 bilion rupiah atau 1% dari penjualan. Kemudian biaya gaji dari 7,5 bilion rupiah menjadi 8 bilion rupiah atau naik 6,6% years on years. Selanjutnya depresiasi dan amortisasi yang meningkat 45% years on years.
Akan tetapi, net margin tahun 2023 dan kuartal 1 tahun 2024 mengalami recovery ke level 17% dan 15,5%. Total aset perseroan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 163,7 biliar rupiah menjadi 110 biliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh, pertama, pembayaran piutang lain-lain sebesar 41 biliar rupiah dari pihak berelasi, atau 25% dari total aset tahun 2021. Kedua, uang muka investasi sebesar 14,8 biliar rupiah, yang mana keduanya digunakan sebagai pembagian dividen non-tunai kepada pemegang saham pada tahun 2022 sebesar 64 biliar rupiah. Dari segi likuiditas cukup baik, di mana current ratio berada pada level 1,76 kali dan cash ratio berada pada level 0,7 kali pada kuartal 1 tahun 2024. ROE juga cukup tinggi di level 14-16% pada tahun 2021 sampai 2022 dan 20,4% pada tahun 2023. GWAA juga memiliki DER yang relatif rendah pada level 1% pada kuartal 1 2024. Menurun signifikan dari 29% pada tahun 2022 setelah GWAA melakukan pelunasan hampir seluruh utang bank sebesar 13,8 biliar rupiah pada tahun 2023. Dari segi valuasi, annualized EPS kuartal 1 2024 perseroan setelah IPO akan berada pada level 6,7, sementara book value per share berada pada level 67-74. Maka GWAA berada pada valuasi annualized PE 15-18 kali dan PBV 1,5-1,6 kali. Setelah penjelasan tadi, masuklah kita ke bagian kesimpulan. GWAA akan menawarkan sahamnya pada range harga 100-120 per saham dan rencananya akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober mendatang. Mayoritas dari total proceeds akan digunakan untuk belanja modal perseroan, sedangkan sisanya 15,3% akan digunakan sebagai penyertaan modal kepada entitas anak. GWAA ditawarkan pada valuasi yang cukup fair dengan PE sebesar 15 sampai dengan 18 kali dan PBV 1,5 sampai dengan 1,6 kali, sedangkan level return on equity sebesar 20%. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di next video.